Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan, Ibu Anggia Paramita SEMM. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait analisis perubahan yang terjadi pada PT Pos Indonesia dari tahun 1978 sampai tahun 2009. Di sini kami akan membahas bagaimana perusahaan ini beradaptasi menghadapi berbagai tantangan di tengah perubahan teknologi dan persaingan yang semakin ketat, serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk mempertahankan eksistensinya. Saya Angelina Kurnia selaku moderator dari kelompok 6 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aleananda Salviana dengan NIM 2302113823. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya Elsa Arvenita sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Monica Paradila dengan NIM 2302125.900. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Saya Mardotila Jihan Feoja dengan NIM 23021142313 sebagai pemateri kelima. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk presentator pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan PT Pos Indonesia dari masa kolonial Belanda hingga periode tahun 1978 sampai tahun 2009, serta latar belakang perkembangannya. Nah, perusahaan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1906, yang bernama Lembaga Telekomunikasi, Pos Telegram and Telepon atau disingkat dengan PTT. Kemudian lembaga ini diambil alih lagi oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942, yang mana pegawainya itu digantikan oleh seluruh pegawai yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1945, lembaga ini diambil alih lagi oleh pemerintah Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 27 September 1945. Nah, pada masa pasca proklamasi kemerdekaan dikeluarkanlah kebijakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa status hukum seluruh BUMN yang ada di Indonesia itu berubah menjadi perusahaan negara. Maka dari itu, status hukum lembaga PTT ini berubah namanya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau disingkat dengan PN Postel. Kemudian, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pada tahun 1978, perusahaan ini berubah namanya dari perusahaan negara menjadi perusahaan umum Pos dan Giro. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk membantu Perum Pos dan Giro dalam perkembangannya memperluas jaringan untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah. Nah, pada tahun 1984 dikeluarkanlah kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang aturan lebih rinci mengenai layanan jasa pos Indonesia. Kebijakan ini justru melemahkan perkembangan layanan pos di Indonesia karena dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk menjalankan usaha yang sama, yaitu perusahaan jasa titipan atau Perjastip. Nah, yang mana hampir menguasai 83% pasar jasa paket di Indonesia. Nah, maraknya Perjastip ini juga dipengaruhi oleh Perum Pos dan Giro belum memberikan perhatian pada layanan jasa paket pos. Nah, persaingan semakin tinggi karena pemerintah Indonesia menandatangani General Agreement on Trade and Service atau GATS pada tahun 1994, yaitu perdagangan bebas pada bidang telekomunikasi antar negara. Hal ini membuat persaingan semakin marak. Nah, persaingan inilah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya kebijakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang perubahan status lembaga menjadi perseroan terbatas atau PT Pos Indonesia agar lebih mudah bersaing dengan berbagai perusahaan swasta. Kemudian PT Pos Indonesia mengalami gelombang keterpurukan pada tahun 2000 sampai 2009 karena tidak mampu bersaing dalam perkembangan era digital sehingga terjadi penurunan yang signifikan yaitu sekitar 11% per tahunnya. Nah, seiring tingginya persaingan dalam bidang komunikasi, teknologi dan informasi serta kreativitas masyarakat yang terus meningkat, maka dikeluarkanlah kebijakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pembebasan pasar. Jadi siapa saja diizinkan untuk membuka usaha penyelenggara pos. Nah, kebijakan inilah yang mendorong PT Pos Indonesia untuk keluar dari masa keterpurukan, yang mana memaksa PT Pos Indonesia untuk menghadapi kemajuan teknologi yang akan terus berlangsung. Sekian dari saya. Selanjutnya, tantangan awal dan perubahan regulasi yang akan terjadi akan disampaikan oleh Alia Ananda Salviona. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan awal yang dihadapi oleh PT Pos Indonesia serta dampak dari pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984. Sebelum bertransformasi, PT Pos Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utamanya adalah munculnya perusahaan swasta yang memberikan layanan pos yang berkualitas lebih baik, harga yang kompetitif, serta pelayanan yang sangat memuaskan. Hal ini menyebabkan PT Pos Indonesia kehilangan pangsa pasarnya dan reputasi di mata masyarakat, terutama disebabkan karena layanan dari PT Pos Indonesia dianggap kurang memadai dibandingkan dengan para pesaing swasta. Selain itu, dampak dari kemajuan teknologi juga menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh PT Pos Indonesia.
Adanya perubahan perilaku konsumen dari pengiriman fisik menjadi pengiriman digital seperti email dan SMS mengurangi kebutuhan akan layanan pos tradisional. Hal ini menyebabkan menurunnya volume pengiriman serta pendapatan bagi PT Pos Indonesia. Selanjutnya adalah dampak dari perubahan regulasi. Dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang pos berdampak signifikan bagi PT Layanan Pos Indonesia. Undang-undang ini mengubah status hukum dan nama lembaga jasa layanan pos. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah kantor pos di seluruh Indonesia. Namun, undang-undang ini juga membawa tantangan baru di mana meningkatnya persaingan layanan pos swasta dan kebutuhan akan beradaptasi dengan perilaku konsumen yang semakin memanfaatkan teknologi. Secara keseluruhan, tantangan dari perusahaan swasta dan kemajuan teknologi, serta dampak dari perubahan undang-undang tersebut, mendorong PT Pos Indonesia untuk terus bertransformasi untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya di pasar. Nah, untuk materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Elsa Arvionita. Kepada Elsa, dipersilakan. Baik, saya Elsa Arvinita. Di sini saya akan membahas mengenai perubahan struktural yang terjadi pada PT Pos Indonesia. Hal ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah perubahan status hukum dari PT Pos Indonesia, dan yang kedua adalah penerapan strategi 6R. Yang pertama, kita akan bahas mengenai perubahan status hukum dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1995, PT Pos Indonesia itu mengubah status hukumnya dari perusahaan umum ataupun perum itu menjadi perseroan ataupun persero, berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1995. Nah, perubahan ini bertujuan untuk apa? Perubahan ini bertujuan untuk dapat memberikan kebebasan terhadap pengelolaan bisnis dan juga untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua, kita akan bahas mengenai penerapan strategi 6R yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing pada persaingan yang semakin ketat ini. R yang pertama itu adalah repositioning, yang mana PT Pos Indonesia itu berupaya mengubah citra dirinya yang awalnya merupakan layanan pos tradisional itu berubah menjadi layanan yang lebih inovatif, lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen. Yang kedua, reinventing business. Melalui peluncuran layanan terbaru seperti Pos Express, perusahaan berusaha mereinvent bisnisnya agar lebih relevan terhadap keinginan konsumen yang mana semakin menginginkan kecepatan dan juga kemudahan dalam pengiriman. Yang ketiga, reengineering. PT Pos Indonesia berupaya untuk memperbaiki proses bisnisnya yang mana mengurangi biaya dan juga waktu untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang keempat, restructuring. Dengan beralih dari perusahaan umum menjadi perseroan terbatas, perusahaan lebih mudah untuk beradaptasi di lingkungan yang kompetitif dan juga dapat mengambil keputusan yang lebih agile. Yang kelima, right sizing, yaitu PT Pos Indonesia melakukan penyesuaian terhadap jumlah karyawan untuk memastikan bahwa setiap individu karyawan itu memiliki kontribusi yang maksimal terhadap perusahaan dan juga untuk mengurangi pemborosan sumber daya. Yang keenam, resource allocation. Dengan mengalokasikan sumber daya secara tepat dan juga efektif, PT Pos Indonesia bisa lebih berfokus terhadap layanan yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan juga untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan struktural. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi produk dan layanan oleh PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia menyadari bahwa mereka harus menghadirkan inovasi dalam produk dan layanan agar tetap kompetitif di industri logistik dan jasa pengiriman. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, lalu menarik pelanggan baru, serta mengubah citra PT Pos Indonesia menjadi lebih modern dan profesional. Adapun inovasi produk dan layanan yang diluncurkan oleh PT Pos Indonesia terdapat 4 layanan. Yang pertama ada Pos Express, yang dimana melakukan pengiriman barang dengan estimasi waktu yang lebih singkat dibandingkan layanan pos biasa. Layanan yang kedua yaitu adalah Atmailpos. Atmailpos ini dapat melakukan pengiriman dalam bentuk surat, brosur, atau dokumen dalam jumlah besar yang ditujukan untuk keperluan bisnis atau promosi perusahaan. Selain layanan Atmailpos, PT Pos Indonesia juga memperluas perannya dalam sektor keuangan dengan menghadirkan PosPay. PosPay ini memudahkan masyarakat dalam membayar berbagai tagihan seperti listrik, telepon, air, dan pajak melalui kantor pos. Yang keempat yaitu ada layanan digital seperti ePos atau ePos. Layanan ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi pengiriman dan pembayaran secara online, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan PT Pos Indonesia tanpa harus datang langsung ke kantor pos. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang inovasi produk dan layanan yang diluncurkan oleh PT Pos Indonesia.
Ternyata inovasi tersebut memberikan dampak besar nih bagi PT Pos Indonesia. Adapun dampaknya yaitu yang pertama meningkatkan daya saing di industri logistik dan jasa keuangan. Lalu dampak yang kedua mengubah citra perusahaan menjadi lebih modern dan profesional. Yang ketiga itu adalah menarik pelanggan baru baik individu maupun perusahaan. Dan yang terakhir yaitu adalah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan. Dengan berbagai inovasi yang dihadirkan, PT Pos Indonesia membuktikan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di tengah persaingan yang semakin ketat, perusahaan ini terus berupaya meningkatkan layanannya agar tetap relevan dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam pengiriman dan pembayaran. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Jihan. Kepada Jihan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Monica yang sudah menyampaikan materi mengenai inovasi produk dan layanan. Lalu materi selanjutnya yaitu adalah mengenai hasil transformasi, dampak, serta tantangan yang akan dihadapi oleh PT Pos Indonesia setelah menerapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Jadi yang pertama yaitu hasil transformasi setelah penerapan UUD tadi. Jadi yang pertama yaitu ada diversifikasi layanan. Jadi diversifikasi layanan ini merupakan perluasan ke sektor logistik, keuangan digital, serta e-commerce. Yang selanjutnya itu adalah peningkatan pendapatan. Jadi pendapatan itu meningkat melalui layanan logistik, remitansi, serta kemitraan dengan e-commerce. Dan yang selanjutnya yaitu adalah perluasan jaringan serta jangkauan layanan dengan memanfaatkan 24.000 titik yang ada di Indonesia, serta membantu dalam menyalurkan bantuan sosial serta layanan pemerintah. Dan yang selanjutnya yaitu adalah dampak. Dampak di sini merupakan dampak yang terjadi setelah penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Jadi dampak yang pertama yaitu adalah akses layanan keuangan serta logistik bagi masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan yang bisa membantu inklusi keuangan terutama di daerah pedalaman. Lalu selanjutnya yaitu kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan memperkuat rantai pasok serta membantu distribusi bantuan sosial. Dan yang ketiga yaitu adalah menyediakan lapangan pekerjaan baru untuk sektor logistik, layanan digital, serta kurir. Dan yang terakhir yaitu merupakan tantangan yang akan dihadapi ke depannya oleh PT Pos Indonesia. Jadi beberapa tantangannya itu adalah terjadinya persaingan dengan sektor swasta, terjadinya persaingan dengan penyedia jasa swasta. Lalu yang selanjutnya yaitu adaptasi teknologi yang canggih seperti AI atau lainnya. Yang selanjutnya itu perubahan perilaku konsumen, dan yang terakhir adalah penyesuaian regulasi serta model bisnis baru yang agar relevan di era digital sekarang. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari menganalisis perubahan yang terjadi pada PT Pos Indonesia yaitu dimulai dari perubahan status hukum dan nama lembaga pada tahun 1978 itu berdampak pada peningkatan jumlah kantor pos di Indonesia. Nah, berbagai tantangan pun muncul seperti kehadiran layanan pos swasta hingga kemajuan teknologi yang membuat masyarakat lebih memilih menggunakan telepon seluler dan email. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan regulasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Kebijakan ini membuat PT Indonesia melakukan program transformasi seperti peningkatan layanan, citra terkait bisnis, transaksi keuangan dan logistik, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia dan operasionalnya. Nah, pada akhirnya PT Pos Indonesia ini berhasil mengubah sebuah dinas pelayanan sosial dan politik pemerintah yang hadir di seluruh pelosok Nusantara menjadi sebuah korporasi yang bekerja dengan menerapkan strategi bisnis yang modern. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.